Pokoknya seperti ada aroma gula merah ya. Begitu jangan lupa untuk ngopi, karena filosofi ngopi adalah bagi laki-laki yang untuk pemikir agar inspirasi tetap berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam lur, sahabat petani se-Indonesia, sahabat petani hortikultura, sahabat Bintang Asia. Tetap semangat. Ini masih di bulan 2 2025. Mudah-mudahan malam hari ini masih ada petani-petani sahabat saya yang belum tidur. Lama tidak ngonten. Ini kebetulan malam ini saya hadirkan 3 produk Bintang Asia, yaitu semangka Madrid F1, kemudian jagung manis Romansa F1, dan cabai rawit Sigantung yang saat ini lagi digandrungi oleh masyarakat petani Indonesia. Menyusul CK Tap 8 F1, cuman malam hari ini saya tidak hadirkan. Oh iya, jangan lupa untuk ngopi, karena filosofi ngopi adalah bagi laki-laki yang untuk pemikir agar inspirasi tetap berjalan. Selamat malam sahabat influencer tahun 2024. Semoga tahun ini akan diadakan lagi influencer bootcamp oleh Bintang Asia, mudah-mudahan. Baik, pada malam hari ini saya berkesempatan untuk sharing sama petani-petani se-Indonesia, khususnya untuk produk-produk PT Benih Citra Asia. Siapa sih yang tidak kenal dengan produk semangka? PT Benih Citra Asia merupakan salah satu perusahaan perbenihan yang berada di Kabupaten Jember, Kecamatan Ajung, Provinsi Jawa Timur. Saya sendiri selaku marketing sudah berkunjung langsung kemarin di acara influencer bootcamp di Jember, perjalanan 6 hari ya, 3 hari 1 malam di Jember, kemudian 3 hari di Cilacap, Majenang. Saya melihat langsung kantor PT Benih Citra Asia yang sangat luas,
baik itu penyimpanan gudang benih, penyortiran benih, benih jagung hibrida, benih padi hibrida, kemudian packing produk PT Benih Citra Asia, ada semua di sana. Kemudian di Majenang sendiri lebih ke R&D, yaitu untuk penelitian benih-benih dari dataran rendah, menengah, sampai dataran tinggi. Dan di sana kemarin saya sempat mengeksplor berbagai macam merek jagung manis. Ada Stabil F1, kemudian masih ada Kode kemarin ya, dan juga ini yang saya hadirkan di depan saya pada malam hari ini, yaitu Romansa F1. Dan kita juga sempat berkunjung di farm cabai merah besar Darmais di Rejosari, masih di Jember juga. Kita sempat di sana. Baik, pada malam hari ini saya bahas tanaman semangka Madrid F1. Kemasannya seperti ini, kemasan kotaknya. Satu dus itu ada kurang lebih 12 kotak. Satu kotak ini isinya 10 biji atau 10 bungkus. Jadi satu dus ada 12 kotak. Total bijinya itu 120 biji. Kita buka. Ini sudah ada pesanan petani kemarin, petani binaan saya. Seperti ini kemasan Madrid yang terbaru. Dulu di tahun 2024 dan tahun ke belakang itu deskripsinya di depan sini, sekarang di belakang. Ini ada 4 bahasa. Semangka Madrid ini adalah semangka non biji, buahnya bulat seperti ini, kulit hijau gelap. Kulitnya hijau gelap, kemudian daging merah manis. Ini breaknya 13 sampai 16 break. Saya kemarin langsung bersama ownernya Pak Haji Slamet Sulistiono di kantor Jember beserta teman-teman influencer bootcamp, merasakan sendiri gimana manisnya semangka Madrid F1. Bahkan bukan hanya di sana, kawan-kawan di Damasraya maupun di Sijunjung yang sempat melihat video ini, saya juga sering makan buah semangka Madrid itu sendiri. Madrid rajanya semangka. Kalau berat 6 sampai 8 kilo, panen 58 Pol mas, sampai manisnya mas. 59 HST. Potensi hasil 34 sampai 43 ton per hektar. Ini adaptasi utama di dataran rendah. Seperti itu. Untuk buahnya seperti ini. Ini sengaja saya simpan untuk menguji ketahanan simpan buah semangka Madrid itu sendiri. Jadi baik petani maupun pedagang lapak jangan ragu menanam produk bintang Asia, baik itu semangka Madrid maupun semangka seri F1 maupun semangka-semangka inul yang lainnya. Kemudian ada Mardi F1, ada Bumaning F1. Ini saya petik di hari panen semangka Madrid, kurang lebih hari 1 minggu yang lewat. Kondisinya seperti ini. Ini rencananya besok
saya akan buat acara ODP, One Day Promo, atau kalau di internal kami itu klinik benih di salah satu toko pertanian yang ada di Sumatera Barat ini. Ini tahan pengiriman jarak jauh. Kalau semangka Madrid ini sudah tidak diragukan lagi pemasarannya, baik itu dari ujung Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, sudah tahu kualitas Madrid itu sendiri. Informasi untuk harga buah semangka non biji itu sendiri, ini kebetulan 1 bulan sebelum menjelang bulan puasa Ramadan tahun 2025. Harga saat ini mencapai Rp7.000 per kilonya. Jadi kalau ini bisa bobot 8-10 kilo sudah lumayan. Jadi untuk petani semangka Indonesia, khususnya Sumatera, tetap semangat untuk berbudidaya tanaman semangka, karena untuk ketahanan pangan Bintang Asia selalu kualitasnya oke. Baik, kita minggirkan dulu semangka Madridnya. Jangan lupa ngopi pokoknya. Oh iya, untuk ketersediaan stok semangka non biji Madrid, alhamdulillah ready. Untuk teman-teman di petani di Sumatera bisa hubungi petugas marketing masing-masing di kabupaten, maupun langsung belanja di toko-toko pertanian yang ada stok benih semangka Madrid itu sendiri, maupun semangka seri F1. Nah, ini kalau seri F1 untuk kawan kita yang di Merangin, Pak CV Sugito Semongko, ini sudah banyak mengorder semangka seri F1. Untuk harga bervariasi, masing-masing daerah beda. Bisa tanyakan ke petugas masing-masing marketing di daerah masing-masing, atau di akun sosial media, di platform akun sosial media. Kalau kami, kebetulan Sami ada YouTube Samisit Bintang Asia, kemudian IG ada Samisit Bintang Asia. Baik, ini yang lagi sebenarnya saya fokuskan, termasuk ini jagung manis Romansa F1. Ini kemarin saya waktu di Majenang, Cilacap di Jawa Tengah, ketemu juga dengan kawan lama saya, Mas Joko Susanto, yang kemarin di tahun 2023 bulan 5 telah mensukseskan acara Penas KTNA. Kebetulan kami produk PT Benih Citra Asia ikut andil meramaikan acara tersebut. Kemarin di sana sempat ngopi bareng. Dan di sana juga kita ketemu asisten breedernya,
kemarin yang dan owner breeder yang membuat benih ini jagung manis Romansa F1. Kalau dilihat sekilas ya biasa-biasa aja sih. Nah, tapi ini sudah mengalami dua generasi. Yang pertama dulu kemasan tempel, sekarang kemasan ini, kemasan langsung. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa sih bedanya kemasan tempel dan ada apa bedanya dengan kemasan yang langsung yang menyatu dengan kemasan ini, kemasan foil namanya ini ya. Nah, kalau kemasan tempel itu biasanya masih uji market di beberapa provinsi di Indonesia. Jadi mungkin penyebarannya masih terbatas sesuai dengan permintaan masing-masing tiap provinsi. Tapi kalau sudah kemasan foil yang gambarnya menyatu langsung seperti ini diyakini sudah akan sold out atau terjual dan pasti sudah ada pasar. Alhamdulillah untuk Romansa F1 ini sampai kurang-kurang benihnya. Nah, seperti apa buahnya? Mungkin ada yang ragu, masih ya mending perusahaan sebelah. Alhamdulillah Bintang Asia sudah punya rilis ini nomor baru yang berhasil mempunyai nama Romansa F1. Baik, saya baca dulu deskripsi jagung manis hibrida, warna bulir kuning terang, manis 12 sampai 14 break, warna klobot hijau, tongkol besar, panen 75 hari, kurang lebih 75 hari setelah tanam. Potensi hasil 26 ton per hektar, adaptasi utama di dataran rendah. Ini udah mengalami perubahan kawan-kawan sahabat tani. Dulu untuk dataran menengah ke tinggi, sekarang bisa di dataran rendah dan hasilnya seperti ini. Dan ada juga yang kemasan mungkin beda, entah gimana cara cetak orang kantornya. Itu adaptasi utama bisa ditanam di dataran rendah sampai tinggi. Tapi ya terserah lah, itu urusan orang packing di kantor. Kalau kita bagian pemasaran, pokoknya ada barang kita siap pasarkan, dan insyaallah permintaannya besar Romansa F1. Baik, kita akan tes deskripsi yang ada di kemasan ini, apakah benar. Warna klobot hijau. Nih, ini saya petik hari Sabtu kemarin jam 16.30 ya, kurang lebih ya sore Manis waktu Indonesia Barat. Romansa F1. Ini memiliki daun bendera. Daun bendera seperti ini, kayak ya perusahaan sebelah. Nah, kita juga punya tongkol besar. Kita lihat dulu tongkol besar. Alhamdulillah tongkol besar juga. Tongkol besar. Ini ada rambutnya, ini seperti apa namanya, peri-peri itu. Ada dulu film kartun saya yang rambutnya panjang itu.
Rapunzel ya, ini kayak mirip-mirip rambutnya Rapunzel ini ya, panjangnya. Nah, tapi kalau dilihat di kemasan ini nggak berdaun bendera ya. Iya, ada kemarin petani saya yang kalau berdaun bendera itu pedagang atau tengkulak kurang suka. Nggak juga, itu mah cuma anggapan orang-orang yang mungkin nggak seneng aja sama produk, atau mungkin nggak pernah menanam jagung manis gitu ya. Tapi ya diignore aja lah. Ngobrol terus ini, ngomong terus juga ya. Baik, malam hari ini saya akan tes bricknya, kemudian tongkolnya ya. Kalau brick kemarin kita juga udah tes di Cilacap itu bersama asisten breeder itu Mbak Farida dan beberapa kawan-kawan banyak itu, Mas Kunto dari Kalimantan Selatan, selamat malam. Kemudian Kang Jenny Jalani di Subang, sempat juga kita diwawancarai kemarin. Nah ini, alhamdulillah ini nggak ragu lagi ini petani ini nanam ini, nggak kaleng-kaleng ini. Nah, kalau dengan lengan saya kurang lebih besarnya sama ini. Dan ini tahan simpan ya, jadi bisa sampai 7 HST 7 HSP ya, 7 hari setelah panen ini masih tahan. Baik, ini saya akan buka ini yang ada daun benderanya ini, seperti apa kelobotnya gitu kan, tongkolnya gitu kan, apakah mau put atau gimana. Lihat ya, ini pedagang ini sangat diuntungkan ini. Nah, ini dari luar aja udah nampak ya, udah kelihatan ini. Kalau bahasa Sumateranya udah nampak gitu. Yuk kita lihat. Oh, Akbar. Nih. Ini. Oh. Full. Ngumput ya. Ini ada jembut-jembutnya ini. Tadi buang sedikit ini. Seperti ini tampilannya. Jagung manis romansa F1. Ini perlakuannya, ini petaninya namanya Pak Tarno ya. Dia nanam 2 bungkus. Dibandingkan sama perusahaan sebelah eksotik, cuman beda hari. Yang sebelah itu rebah, tidak tahan rebah. Kalau yang romansa ini alhamdulillah tahan rebah. Seperti ini. Kalau manis tetes, kemarin dipilih sama orang kantor itu, ini manis sih, namanya jagung manis. Manis. Nanti kita akan apa ini? Kita godok, kita rebus, kayaknya enak ini. Kita coba buka lagi yang ini. Nah, sebenarnya kalau menurut saya
dengan adanya daun bendera ini memudahkan kita untuk membuka. Luar biasa. Pokoknya sukses bersama produk Bintang Asia. Sempurna. Allahu Akbar. Nih. Ini benihnya, ini jagungnya. Ini ada slogan apa? Yel-yelnya untuk jagung manis romansa. Ini dipanen umur pas kemarin hari Sabtu 70 hari setelah tanam. Besar tongkolnya, cepat panennya, kurang lebih seperti itu. Kemarin sempat diketawai gara-gara salah buat ini sebut yel-yelnya ya. Memang luar biasa. Baik, untuk sahabat petani Sumatera Barat, jangan ragu menanam produk Bintang Asia, jagung manis romansa, mantap. Untuk harga saat ini di Rp5.000 per kilonya ya, langsung di kilo kalau jagung manis ini modelnya. Bagi petani jagung manis, jangan lupa coba produk Romansa F1. Kemudian kalau harga untuk benih jagung manis Romansa F1 ini di kisaran 115 ribuan. Bervariasi, tiap provinsi, tiap daerah berbeda-beda. Seperti itu. Kemasannya 250 gram, atau kalau dihitung biji itu sekitar 1.750 butir. Kemarin ada petani saya yang nanam 3 kilo, berarti kalau ini kemasan 250 gram berarti butuh berapa? 4, sekitar 12 bungkus. 3 kilo 12 bungkus ini, lumayan ini. Baik, ini yang terakhir saya akan bahas cabai rawit si gantung. Cabai rawit si gantung ada 2 versi. Yang pertama cabai rawit si gantung, tulisannya cabai rawit si gantung aja, nggak ada tambahannya, dia warnanya agak putih. Kemudian mungkin karena ada permintaan pasar yang banyak, hadirlah ini si gantung hijau. Kalau rasa hampir sama pedas, cuman bedanya kalau
cabai rawit yang si gantung yang generasi pertama itu dia harus dipanen merah. Kalau hijau nggak hijau dia, karena dia warna putih kekuningan. Jadi biasanya kalau untuk pedagang di sini pribumi Sumatera kurang tertarik. Kemungkinan kalau di seperti pasar Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi itu sudah laku keras, banyak pasarnya maksudnya. Untuk cabai si gantung ini adalah dia tipenya buahnya merunduk ya, merunduk. Kalau jadi ada dua tipe. Ada cabai rawit yang dia menjulang ke langit atau tunjuk langit kalau bahasa di sini. Itu kita ada Hitter F1, ada Jenny, dia masih OP. Semuanya masih OP. Ini termasuk si gantung hijau ini, dia masih OP. Apa itu OP? OP itu open pollinated, yaitu benih bersari bebas. Seperti itu. Kemudian ada Kara F1 itu yang menjulang ke langit. Nah, itu leadernya ada juga yang seperti itu, F1 juga hibrida. Cuman kalau dari tiap provinsi beda-beda pasarnya. Kebetulan alhamdulillah untuk cabai rawit si gantung hijau ini seperti ini kemasannya. Ini masih kemasan lama. Ini sudah untuk penyemai-penyemai yang ada di khusus Sumatera Barat sendiri, biasanya di Alahan Panjang, kemudian Payakumbuh, Tanah Datar, Padang Panjang. Itu masing-masing ada. Kalau dataran rendah itu kurang biasanya penyemai. Biasanya yaitu banyak yang menyemai atau membudidayakan cabai rawit si gantung hijau. Apa sih kelebihan dari cabai rawit si gantung hijau itu? Ini udah tak siapin di lepe ini. Ada hijau, ada merah. Apa maksudnya? Kelebihan dari cabai si gantung hijau, dia bisa dipanen hijau seperti ini, dan bisa juga dipanen merah seperti ini. Baik, daripada penasaran, kita baca dulu deskripsi cabai si gantung hijau. Cabai rawit cluster menggantung, sangat pedas, lebat, 2 buah per knot, potensi hasil 0,9 per kilo tanaman, ukuran buah 7 kali 0,7 cm, warna buah hijau gelap merah, panen 90-100 hari, cocok di dataran rendah sampai tinggi. Masa berlaku 12/04/2026, kemasan 10 gram. Cuman ini banyak permintaan yang kemasan SP atau small pack, yang ya mungkin kemasan 2 gram. Nah, untuk si gantung putih itu sudah ada, tapi gak apa-apa. Nah, supaya jualannya lebih banyak, ini si gantung hijau. Ini dipetik tadi sore kurang lebih seperti ini. Untuk kebutuhan rumah tangga punya 50 batang, 100 batang sudah, alhamdulillah. Untuk ketahanan kalau untuk cabai, baik itu untuk cabai rawit maupun cabai keriting, cabai keriting terbagi dua. Cabai merah keriting kita punya ini
CMK Tapis. CMK Tapis itu, CMK Tapis itu singkatan cabai merah keriting. Nah, kita juga ada yang terbaru ini, CKTAP 8F1, CKTAP 89F1. Apa sih kepanjangannya? Cabai keriting tahan virus 89F1, atau kalau kami akrab sama petani CK Wolu gitu ya, kalau bahasa CK Wolu F1. Untuk harga di pasaran cabai rawit, baik itu yang bentuk apa, yang jenisnya Jenny rawit hijau atau putih itu, ataupun yang kelas ini, kalau di sini namanya cabai rawit setan. Saya nggak tahu ya kenapa kok bisa disebut cabai rawit setan, padahal aduh ini gila menurut saya. Apa karena rasanya yang sampai huah-huah itu ya, apa pedes banget gitu. Ini kalau apa namanya, mangsanya direbus itu, waduh, sampai bergetar itu lidah itu. Baik, untuk harga itu saat ini di Tengkulak ini per kilonya sekitaran 45 sampai 50. Kemudian cabai keriting juga di kisaran itu 60.000 di lahan petani. Banyak alhamdulillah petani-petani binaan saya yang telah memakai cabai rawit sigantung hijau dan cabai keriting CK8F1. Baik, mungkin kalau ada saran dari sahabat-sahabat petani bintang Asia di seluruh Indonesia, mungkin nanti kita bisa sharing di kolom komentar. Dari saya ucapkan selalu menggunakan produk-produk berkualitas unggul, benih bintang Asia. Hindari benih-benih yang tidak jelas atau benih palsu, karena sekarang banyak beredar benih-benih palsu, karena banyak oknum-oknum yang sekedar mengambil keuntungan semata. Dia rela memalsukan benih itu sendiri. Ini produk anak negeri ya, sukses bersama bintang Asia. Untuk benih bintang Asia selalu unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.